Kuliah terlambat, tau lah Pekanbaru macet. Kok ngapain bawa laptop, Mot? Ada tugas? Ya buat laporan akhir lah menurut kau. Oh, Kok masih kuliah nggak, Jun? enggak lagi, udah cuti aku. Pening kali kepala aku nengok tugas-tugasnya. Udahlah, aku bangun terlambat, absen nggak pernah tersubmit. Sumpah sakit kepala aku kuliah online selama pandemi ini. Sayang kali, padahal kan kuliah di rumah tuh lebih banyak waktu. Sedangkan aku aja kuliah sambil kerja. Kok masih buka usaha? Ya masih lah, ekonomi keluarga aku kan sekarang lagi nggak memungkinkan untuk aku biaya kuliah. Jadi ya mau nggak mau ya aku harus kerja. Apalagi di 3 bulan awal kemarin pas masa pandemi itu aku nggak sama sekali nggak dapat untung. Jangan kan dapat untung, modal aja nggak tutupi. Tapi alhamdulillah lah, aku tuh masih bisa usaha nyari pinjaman kesana kesini. Dan 4 bulan terakhir ini aku juga udah alhamdulillah udah lancar lagi. Kuliah pun juga udah membaik. Oh, bagus lah Poya. Nggak nyangka aku aja nih ya yang dari awal mulai usaha pas pandemi covid ini udah mulai turun dah penjualan aku. Nggak nyangka kalau aku bakalan bangkrut kayak gini. Kayak mana usahamu sekarang? Baik. Teman-teman, sorry telat. Apa? Lagi pada bahas apa sih Muti ya, di tengah pandemi sekarang masih sanggup kuliah sambil kerja padahal usahanya udah jatuh. Terus aku aja udah cuti kuliah gara-gara gak puas sama pandemi. Iya si Mutia, dia aja selama pandemi masih bisa kuliah sambil kerja. Aku yang usahanya di awal biasa-biasa aja sekarang malah gagal total. Kalian tahu nggak sih apa yang buat Mutia bisa? Karena Mutia itu di dalam dirinya punya resilience. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman hari ini? Apakah sekarang teman-teman ada nih yang merasa bahwasannya hidupnya lagi susah banget ya kayak gitu? Kayak mau bahagia kok susah ya kayak gitu? Masalah nggak selesai-selesai nih. Nah, ternyata teman-teman, bukan cuma teman-teman yang merasakan hal tersebut, tapi kita semua pernah merasakan hal tersebut. Hidup itu tentang bagaimana berjuang ketika kita berada di atas dan berjuang ketika kita berada di bawah. Berjuang untuk mempertahankan kebahagiaan, berjuang ketika kita merasakan kesulitan. Teman-teman bisa loh melalui semua itu kalau teman-teman punya satu kekuatan yang disebut resiliensi. Teman-teman lagi pasti bertanya-tanya nih kan, apa sih resiliensi itu? Nah, resiliensi itu teman-teman adalah kemampuan kita bangkit dari kondisi seterpuruk apapun dan tetap bertahan ketika kita sedang jatuh. Teman-teman, ternyata wajar ketika kita melewati perubahan, apalagi di era pandemi sekarang kita dituntut untuk melakukan semuanya dari rumah dan melakukan semuanya dengan baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bertahan di kondisi seterpuruk apapun itu. Teman-teman, bagaimana sih menjadi pribadi yang resilience di tengah pandemi COVID-19 ini? Nah, resilience membutuhkan kemampuan beradaptasi di kondisi yang sulit. Mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini banyak perubahan drastis dan berdampak pada ekonomi yang membuat kita harus ikut berubah dan harus bertahan. Dan dibutuhkan kemampuan tetap stabil agar kita bisa tahu upaya atau strategi apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Dan resilience membutuhkan juga kemampuan meregulasi emosi di mana kita harus tetap tenang dan tetap fokus agar kita tahu penyelesaian apa yang akan kita pilih di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana resilience dalam perspektif Islam? Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hamba-hambanya melalui kesenangan dan kesengsaraan. Firman Allah tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada orang-orang di dunia ini yang tidak akan diberi masalah oleh Allah. Dan orang-orang yang mampu bertahan menyelesaikan masalah dan bangkit kembali yang akan mendapatkan kesenangan sebagai balasan atas keberhasilan menghadapi masalah. Dari situ dapat dipahami loh teman-teman, kalau resiliensi di dalam Islam merupakan sebuah kewajiban. Dengan memiliki resilience, seorang hamba telah teruji keimanan dan ketangguhannya sebagai seorang muslim. Dan dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang kuat loh teman-teman, bukan yang lemah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sesungguhnya Allah memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kapasitasnya. Teman-teman, aku punya tips nih bagi kalian yang sulit menyelesaikan masalah. Yang pertama, melihat melalui helikopter view. Kita di atas dan melihat ke bawah. Oh, ternyata masalahku masih kecil. Dengan begitu, kalian bisa
bersyukur. Melihat masalah dengan helikopter view juga bisa membuat kita menilai diri sendiri, mengetahui potensi diri kita. Yang kedua, menentukan tujuan hidup. Dengan rasa syukur tadi membuat kita tahu, oh perjalanan aku masih panjang dan aku harus mengejar tujuan hidup aku ke depan. Nah, yang terakhir adalah mau menerima perubahan. Coba deh teman-teman lihat ke diri masing-masing. Udah mau belum menerima perubahan? Jadi teman-teman jangan merasa bosan ya dengan perubahan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadikanlah momen sulit menjadi momen perubahan untuk kita terus mau belajar. Saya pernah mendengarkan kata-kata tokoh besar dunia Mahatma Gandhi. Where there is life, there is love. Jadi teman-teman, jangan lupa hidup dengan cinta dan cintailah hidup kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.